Dia Rita, dan ini adalah kisahnya, di mana hal yang tak ingin dialami menghampirinya. Entah apa alasan utama mereka membencinya, cacian, kata-kata ejekan, dan perlakuan tidak baik selalu diterima dalam kesehariannya di sekolah. Semua ini membuatnya tertekan. Dia merasa dirinya sampah, di mana mereka merasa lebih baik tanpa kehadirannya. Gak ada ajaran sopan santun. Jadi kita ajarin. Berdiri dong. Ini akibatnya lo nabrak gue. Maaf. Jalan dulu. Oh itu. Sana itu. Oh iya, sini aja. Karena perlakuan mereka yang sudah sangat keterlaluan, membuatnya memberanikan diri untuk melaporkan tindakan tersebut kepada guru. Bu, saya ingin melaporkan perundungan yang saya dapatkan. Coba nak, kamu ceritakan kejadiannya. Nanti saya carikan solusinya. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya memanggil kalian ke sini untuk menangani kasus perundungan yang dialami oleh siswi yang bernama Rita. Apakah ada kronologi kejadian baru yang mengalami hal tersebut? Jadi ini nanti kalian berdua ada skillnya pendapat gimana caranya mengatasinya nggak? Gimana kalau kita panggil aja si korban sama si pedulungnya, ya biar kita tahu jelasnya mereka itu merebut itu karena apa gitu. Jadi kita tanya satu-satu dulu ya. Ya, bagi tugas aja gimana? Iya, gimana? Kamu manggil korbannya, terus aku manggil ini sama Ulu manggil si pedulungnya. Iya. Gimana? Ya sudah, kalian panggil saja mereka kembali. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih.
Jadi terima kasih untuk agen anti perundungan yang telah mengumpulkan pembuli dan korban. Jadi kalian berdua kenapa merundungi si Rita? Ayo kalian jelaskan kenapa kalian merundungi si Rita. Jangan diam saja. Dia yang salah, Bu. Dia yang nabrak saya pas berangkat sekolah. Enggak, Bu. Saya nggak sengaja kok, Bu. Bohong, Bu. Banget. Sampai tanya tumpah, mohon maaf juga. Kalian jangan berdebat di sini. Tadi katanya kamu mendorong dan mengunci si Rita di kamar mandi. Coba kalian jelaskan apakah itu benar, apa tidak? Iya, Bu. Sudah, kalian sekarang minta maaf kepada Rita. Geli banget tentang miskin. Kamu nggak boleh kayak gitu, itu juga teman kamu. Udah, minta maaf. Ayo kamu minta maaf. Sekarang kalian berdua minta maaf ke Rita. Iya, bagusnya kalian kayak gitu. Iya, ayo minta maaf. Rita, maafin saya ya. Iya, aku udah maafin kok. Aku juga ya. Iya, aku maafin. Ini kan enak, jadi besok kalian berdua jangan diulang lagi ya perbuatan seperti itu. Ya, Bu. Jangan iya doang. Ya itu dilakuin. Ya, Bu. Iya. Jadi kan kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Teman-teman, jangan kalian pikir bahwa merundung dapat membuat kalian keren. Karena sebenarnya kalian justru terlihat butuh perhatian dari orang dengan mencari masalah. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di bawah di umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus lingkungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan. penyeimbang. Sampai hati kau tega menyakitiku dengan kata-kata yang tak pantas dan perbuatan yang begitu keji. Apa salahku? Ini apa nih? Itu kan perundungan ya? Itu kan gak boleh, ini adalah tindakan yang salah. Loh, apaan sih? Gak boleh perundungan. Loh, kalian tahu gak sih apa itu perundungan? Enggak. Perundungan adalah tindakan yang tidak mengenakan atau tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Biasanya, tindakan ini dilakukan secara sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya baik secara fisik, mental, maupun emosional. So, gak boleh perundungan ya teman-teman. Nah, kalian tahu gak sih jenis perundungan bukan hanya cuma satu loh. Ada beberapa jenis perundungan seperti perundungan secara fisik, perundungan secara verbal, dan cyberbullying. So, mari kita lihat pembahasan berikut ini yuk. Nah, yang pertama adalah perundungan secara fisik. Perundungan secara fisik adalah tindakan kekerasan pada fisik seseorang seperti pukulan, tendangan, dan menganiaya secara fisik pada korban yang berakibat cedera fisik dan gangguan mental pada korban tersebut. Nah, teman-teman, untuk jenis perundungan yang selanjutnya adalah perundungan secara verbal. Teman-teman tahu nggak sih apa itu perundungan secara verbal?
perundungan secara verbal adalah tindakan mengintimidasi seseorang menggunakan lisan ataupun perkataan, seperti mengancam, merendahkan, mempermalukan, dan juga menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Hal ini tentu sangat berpengaruh buruk bagi korban. So, mari kita hindari perundungan ya teman-teman. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah cyberbullying. Apa sih itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan perundungan melalui media sosial, seperti membagikan komentar jahat, menyebarkan berita yang tidak benar, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, ternyata ada loh penyebab kenapa orang bisa melakukan perundungan. Kita kan sering melihat nih perundungan yang terjadi di sekitar kita. Tapi terkadang kita masih bingung kenapa orang tersebut bisa melakukan perundungan. Nah, berikut ini beberapa penyebab orang bisa melakukan perundungan. Kira-kira apa saja ya? Nah, teman-teman, penyebab yang pertama adalah pernah menyaksikan dan merasakan kekerasan. Yang kedua, memiliki orang tua yang bersifat permisif. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya hubungan dengan orang tua. Dan yang keempat adalah memiliki saudara yang abusif. Nah, selanjutnya yang kelima, tidak percaya diri. Keenam, haus akan kekuasaan. Ketujuh, ingin menjadi populer di lingkungannya. Kedelapan, kebiasaan mengajak orang lain. Nah, alasan yang kesembilan adalah karena para pelaku perundungan mungkin kurang memiliki pendidikan etika dan juga empati yang baik. Nah, alasan yang 10 adalah karena mereka merasa bahwa mereka memiliki kekuatan fisik yang lebih, sehingga mereka merasa bahwa mereka bisa mengintimidasi orang lain. Nah, alasan yang ke-11 adalah karena mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Alasan selanjutnya adalah karena mereka merasa pembulian atau perundungan ini sebagai dorongan menuju pergaulan yang lebih luas. Tapi ini merupakan cara yang salah ya teman-teman. Dah, alasan yang terakhir mungkin karena pihak sekolah kurang memperhatikan mengenai masalah perundungan ini. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa dari perundungan itu mengakibatkan dampak yang sangat buruk, terutama pada korban. Kira-kira apa aja sih dampak dari perundungan ini? Beberapa di antara lainnya adalah 1. Dampak emosional dan juga gangguan mental pada korban, seperti korban mengalami kecemasan dan juga cenderung menutup diri, serta stres dan lain sebagainya. Ini tentu sangat berdampak buruk bagi korban. Dampak yang kedua adalah dampak cedera pada fisik korban, seperti luka memar, lebam, hingga cedera masalah yang serius. So, kita hindari perundungan ya teman-teman. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah penurunan prestasi pada korban. Korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus belajar, sehingga menyebabkan penurunan prestasi akademik, absensi yang tinggi, dan kurangnya minat terhadap pendidikan. Yang keempat adalah korban sulit mempercayai orang lain. Hal ini dikarenakan korban merasa khawatir jika mendapatkan perlakuan buruk yang terjadi di masa lalu ketika dia menaruh kepercayaan pada orang lain lagi. Nah, yang kelima, korban menjadi susah bersosialisasi dan menutup dirinya karena dampak pembulian. Keenam, memiliki pikiran untuk balas dendam. Hal ini harus diwaspadai loh, karena mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kekerasan dengan orang lain untuk melimpahkan emosinya. Nah, teman-teman, perundungan tentu harus kita cegah karena sangat-sangat berdampak buruk. Tapi gimana sih cara mencegah perundungan? Beberapa cara di antara lainnya adalah dengan tunjukkan prestasi, kemudian dengan cara menjalin pertemanan dengan banyak orang. Selanjutnya adalah tingkatkan rasa percaya diri dan jangan mudah terpancing untuk melawan. Jangan tunjukkan sikap takut dan sedih, laporkan pada pihak yang berwajib. Stop perundungan! Nah, teman-teman, berikut tadi adalah beberapa penjelasan mengenai perundungan. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kan mengenai jenis-jenis perundungan, penyebab perundungan, hingga akibat perundungan yang sangat-sangat buruk dampaknya. Kalian tahu gak sih kalau perundungan itu juga diatur loh dalam hukum? Nah, teman-teman, so mari kita jauhi perundungan sekarang juga. Stop perundungan sekarang juga. Jauhi perundungan, dekati persahabatan, raihlah impian demi masa depan. Dadah.
Nah teman-teman, jika kalian menemukan perundungan di sekitar kalian, jangan lupa hubungi kami ya, para agen anti perundungan. Pergi ke toko roti, beli kudapan. Cakep. Pulangnya lewat kali. Cakep. Janganlah kamu membuli teman. Ya. Pupuk semangat jalinan friendly. Yeay. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazara Vanisa dari 10 8. Perkenalkan, nama saya Senia Surya Utami dari kelas 10 2. Perkenalkan, nama saya Gusti Komang Ayu Nadia Putri dari 10 8. Perkenalkan, nama saya Chandra Oktavian dari 10 3. Kami di sini akan menayangkan sebuah video tentang anti perundungan. Bullying merupakan tindak kekerasan, ancaman, bahkan mengintimidasi orang lain. Bullying dapat terjadi di mana saja, di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Ada 4 jenis bullying. Yang pertama yaitu verbal, seperti mengancam atau mengejek. Jenis bullying ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, yang menjadikan seseorang yang dibully ini merasa tidak nyaman. Sosial, seperti menghancurkan reputasi orang lain, misalnya bergosip yang tidak benar sehingga mempermalukan orang lain di depan umum. Fisikal merupakan tindak kekerasan atau bullying yang bertindak langsung pada fisik, misalnya menendang, memukul, dan melukai. Cyber, bullying yang dengan perkataannya dapat menyakiti hati orang lain, semisal menyebarkan hoaks dan berita tidak benar. Tanda-tanda anak mengalami bullying. Yang pertama, suka mengurung diri di kamar. Yang kedua, emosi dan menjadi keras. Yang ketiga, pemalu dan tidak pede. Jika kita melihat anak yang terkena bullying, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mencari informasi yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, kita harus mengajak ngobrol ataupun mengajak berbicara kepada teman yang menjadi korban bullying. Yang ketiga, kita harus melaporkan si pelaku itu agar pelaku itu merasa kalau dia salah dan dia tidak mengulanginya kembali. Hal yang dilakukan sebagai teman yang baik adalah 1. Meyakini bahwa kita selalu menyupport mereka. 2. Memberikan dorongan kepada mereka supaya mereka menjadi percaya diri. Jika kita sudah tidak bisa menolong mereka, kita bisa melapor kepada wali kelas dan juga guru-guru lainnya. Beritahu kepada teman, orang tua, atau orang lain yang kalian percaya untuk menghentikan mereka. Jika bullying sudah melampaui batas, keputusan yang kita harus ambil adalah beritahu guru-guru. Jika kita melihat bullying, kita harus membantunya si korban. Hurt people, hurt people. Bullying is not good, guys.
Bullying atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risau, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang lain yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, berikutnya, kasus perundungan terus meningkat setiap tahun. Penyebabnya ada banyak faktor, namun yang sering ditemukan yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban, bisa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, hingga status sosial. Jadi bullying ini terdapat dua jenis, yakni bullying secara verbal dan juga bullying secara non-verbal. Bullying secara non-verbal berupa kekerasan fisik, bullying yang dilakukan dengan dasar kesenangan mata. Sedangkan bullying verbal seringkali ditemui, salah satunya pada lingkungan sekolah ini. Pelaku bullying melakukan kekerasan secara fisik seperti menendang, memukul, melukai, menampar, menggigit, mencubit, mencakar, dan bentuk kekerasan fisik lainnya. Ada sejumlah alasan mengapa seseorang mungkin diintimidasi atau dibully. Hal ini mencakup segala hal mulai dari perbedaan kepribadian hingga berada di tempat dan waktu yang salah. Terlebih lagi, siapapun bisa menjadi sasaran penindasan atau penindas itu sendiri. Bullying terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, yaitu perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi, dan kebiasaan senior untuk menghukum junior yang sering terjadi. Adanya perasaan dendam atau iri hati, adanya semangat untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan daya tarik seksual. Nah, langkah untuk penyelesaiannya yaitu dengan cara saling memahami dan saling memaafkan antara satu sama lain, sehingga pembulian tidak dapat terulang kembali.